yang kita cintai, yang kita rindukan, yang kita harap-harap cemas apakah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir, dialah Nabi Muhammad SAW. Baik ibu-ibu, tak kenal maka tak aruf ya. Jadi saya adalah Ibu Nofri Hartini Tanius. Kemarin ditanya ibu aktivitas di Aisyah apa gitu ya. Ada sebuah disiplin di dalam Aisyah. Kalau saya tidak utusan dari ini, bukan disuruh oleh Aisyah, maka saya tidak boleh mencantumkan bahwa saya dari sini gitu ya. Jadi tapi kalau diceritakan boleh. Jadi pada periode tahun lalu saya berada di pimpinan pusat Aisyah Majelis Tabligh, juga berada di pimpinan daerah istimewa Yogyakarta. Namun karena saya pernah sakit lumayan berat, maka saya mengundurkan diri pada saat itu dari sebuah aktivitas. Dari banyaknya aktivitas saya lebih berkonsentrasi di rumah dengan menyelenggarakan rumah dakwah, menggerakkan rumah dakwah. Apa itu rumah dakwah? Rumah dakwah yang saya gerakkan bahwa setiap rumah kita ini harus menjadi rumah dakwah. Di sana orang berdatangan untuk menuntut ilmu. Di sana selalu disampaikan puja-pujian, zikir kepada Allah. Di sana tidak ada peluang untuk bermaksiat. Di sana tempat mengagungkan nama Allah. Di sana tempat orang banyak berdatangan. Nah, inilah rumah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menjadi rumah di surga. Ini yang disebut baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Tidak akan kita mendapatkan surga yang sebenarnya apabila di rumah kita ini tidak menjadi surga. Di dalamnya adanya suami istri ribut terus, bertengkar terus. Baik anak-anaknya yang banyak kurang ngajar sama orang tuanya. Di sana juga banyak kemaksiatan. Apa itu kemaksiatan? Membiarkan anak-anaknya pacaran di rumah, itu juga maksiat. Ada tempat judinya, gak pernah dibacakan bacaan Al-Quran, tidak ada orang-orang yang sholat di dalamnya. Ini namanya bukan surga. Jadi kenapa rumah kita itu selalu ribut? Karena di rumahnya itu tidak menjadi baiti jannati. Maka warga Aisyah sejati, di mana judul yang kita bawakan juga dinamisme perempuan berkemajuan di dalam Islam. Ibu-ibu paham nggak nih judulnya? Insya Allah enggak ya. Nah, ini pokoknya kalau Aisyah harus ada berkemajuannya gitu. Artinya apa? Dakwah itu bergerak. Kita ini perempuan nggak boleh jadi perempuan yang begitu-begitu aja, begini-begini aja. Kita ini harus bergerak. Laksana air ya. Kita ini bergerak. Kalau air itu bergerak, air itu jernih. Kita ini ibarat air yang mengalir terus, bisa ke bawah, bahkan ke atas juga bisa. Ya, air terjun ke bawah mencari celah-celah terus kemudian bisa juga melewati tanggul gitu. Nah, air yang bergerak inilah yang namanya warga Aisyah sejati. Maka pasti ibu-ibu cabang sudah menyiapkan serangkaian kegiatan. Hari Senin, hari Sabtu Legi ada pengajian yang akbar seperti ini ya. Nanti Senin Pon mungkin ya ada makesosnya. Ahad pagi, hampir tiap hari Aisyah ibu-ibunya memikirkan apa yang terbaik buat warganya, tentang kesehatan, tentang sosial, tentang apa lagi ya,
tentang tablik ya, pendidikan itu. Selalu berpikir bagaimana memajukan warganya. Inilah orang Aisyah itu seperti air mengalir terus merembes kemana-mana gitu, sehingga airnya itu jernih. Nah ini disebut dinamisme, nggak begitu-begitu aja. Dinamisasi. Beda dengan air tergenang gitu. Air tergenang itu lama kotor. Ya, tapi air yang mengalir itu air jernih. Nah ini warga Aisyah sejati itu seperti itu. Inilah mungkin yang dimaksud oleh judul. Dengan mengalir itulah kita akan menjadi berkemajuan. Gak mungkin begini-begini aja. Ibu-ibu Aisyah menyelenggarakan kegiatan, datang warganya semua, dan akhirnya ilmunya mengalir kepada warganya. Dan ibu-ibu itu siapa? Target utama dakwah ibu-ibu itu kemana? Hah? Di rumahnya. Target setiap ibu itu dakwah di rumahnya. Di dalam Al-Quran disebutkan ku anfusakum wa ahlikum naron. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Cukup itu. Bayangkan kalau setiap ibu menjaga keluarganya, dirinya, keluarganya dari api neraka, cukup itu aja. Gak usah jagain Ria Ricis gitu ya, gak usah jagain Saipul Jamil atau jagain bukan tetangga orang gitu yang nikah lagi dan bukan. Cukup ibu menjaga diri ibu dari perbuatan dosa, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, kemudian menularkan ke dalam keluarganya itu. Maka percaya nggak ibu, 5 tahun ke depan anak-anak ini yang putih bersih ini nanya, Mama, KPK itu apa sih? Narkoba itu apa sih? Korupsi itu apa sih? Habis itu semua. Siapa itu yang melaksanakan? Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Tadi kita sudah menyaksikan anak-anak yang putih ini bisa membaca dan menghafalkan surat An-Naba 1-30 dengan fasyih, bagus banget. Kira-kira ibunya hafal nggak nih ya? Lanjur gitu ya. udah nggak pelanjur lah, udah. Nah, dari anak-anak yang tadi kita didik tadi ya, pasti ada yang mendidik tadi sudah hafal di umur segini sudah hafal An-Naba, berarti dia sudah hafal 1 juz. Ya. Seumur ini sudah hafal 1 juz, kemudian nanti nambah lagi gitu. Karena apa? Ada pendidikan yang bagus di dalam rumah. Ayo nak, TPK nak, dimasukin ke sekolah-sekolah yang bagus, yang ada agamanya, diajarin, ya, diajarin. Itu luar biasa. Anak saya tuh kalau minta uang atau minta SPP, maaf ya ma, SPP-nya mahal ma, mama punya uang nggak untuk bayar, ya? Karena mungkin lihat saya hidupnya sederhana juga, dia langsung bilang itu. Saya bilang, nak, jangan kamu mikir-mikir kalau buat sekolah. Kalau buat pendidikan, jangan kamu pikir mama berat. Ini investasi akhirat mama. Betapa mama akan mendapatkan aliran pahala dari uang yang mama berikan untuk membayar SPP-mu, untuk bayar les ngajimu. Dari situ mama akan mengalir pahala walaupun mama sudah tidak ada. Rugi gak? Nyekolahin, bayar guru les ngaji, ya, bayar guru, kalau bisa kalau ada guru akhlak. Tapi lebih dari itu, sebaik-baik pengajar menurut Islam siapa? Ibunya. Jangan lepaskan anak membaca huruf hijaiyah kepada orang lain. Rugi kita. Bacaan huruf agama apa yang keluar dari huruf hijaiyah? Gak ada. Dia mau belajar bahasa Arab, dia mau belajar nahwu, mau belajar soroh, balaghah, akhlak, fikih dan sebagainya, pasti memakai huruf hijaiyah. Rugi kita masukin kita kasihin ke orang amal jariah tersebut. Paling tidak surat Al-Fatihah itu kita yang ngajarin. Karena apa? Selamanya dia akan sholat dengan membaca Al-Fatihah. Jangan biarkan ke orang lain.
juga belajar huruf abjad, ABC itu kita. Makanya apa? Karena kita ini guru, kita harus belajar sampai ke liang lahat. Terus belajar, gak ada berhenti-berhentinya. Tadi ibu umur 80 ya ibu ya. Masya Allah, ini ibu sudah umur 80, datang pengajian, duduk mendengarkan gitu. Paham sekali beliau ini atas ajaran Nabi. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah dari mulai buaya sampai dengan liang lahat. Tolabul ilmu faridatun al kulli muslimin wal muslimat. Wajib ibu-ibu mencari ilmu itu wajib ain. Itu wajib ain. Jadi ibu-ibu datang ke sini itu sudah tepat ibu-ibu untuk mencari ilmu. Pak, jangan ganggu ya. Setiap saya Sabtu Legi saya pengajian. Wah, itu kan hari kita libur, Pak. Bu, kata bapaknya gitu ya. Masa buat pengajian? Bapak ikut pengajian. Jadi kalau bisa ya, Aisyah ini pengajiannya adalah pengajian keluarga. Setiap Sabtu Legi datangkan keluarga kalian untuk rihlah di masjid ini. Istirahatnya di masjid ini. Akhir pekannya di masjid ini. Inilah akhir pekan yang penuh barokah, bawa keluarga. Saya senang di sini, semua banyak yang bawa anak tuh. Ya, bawa anak. Mendengarkan atau tidak mendengarkan, dia akan terekam nanti di ketika besar. Saya itu selalu dibawa sama ibu saya pengajian. Saya ingat ustazahnya ngomong kayak gini. Pada saat ini dia merasa nggak perlu, tapi nanti udah besar katanya cari istri itu harus ya ngerti agama gitu. Jadi gitu. Maaf ya. Nah, jadi menuntut ilmu itu wajib antara kuli muslimin dan muslimat, setiap laki-laki dan perempuan. Ya, sama aja. Nah, artinya apa? Ada kesetaraan gender. Bapaknya sekolah terus gitu ya. Nah, ini. Bapaknya sekolah terus, jangan mau kalah. Lah, kamu perempuan kan kamu di dapur, enggak. Setara antara laki-laki dan perempuan, harus menuntut ilmu, harus sama pinternya. Kalau kita bodoh kita dipinteri, Bu. Gitu. Itu udah hukum, kalau kita bodoh kita dipinteri. Bapaknya belajar terus, kita juga belajar terus. Berbahagia warga Aisyah itu, nggak berhenti ilmu disalurkan. Mau cara perawatan jenazah ya Bu ya, mau apapun ada ilmunya itu. Ibu-ibu Aisyah cabang tuh tidurnya tuh nggak nyenyak gitu loh. Mikirin apa lagi yang harus diberikan untuk warganya. Warganya yang datang juga mendapatkan ilmu, memikirkan akan saya bawa ke rumah gitu. Inilah dinamisnya perempuan berkemajuan. Bukan biasa-biasa aja, bukan enteng-entengan aja, bukan yang begitu-begitu aja. Betul kita tidak boleh meninggalkan kewajiban-kewajiban di rumah. Tapi kan sehari itu 24 jam. Setiap waktu akan dimintai pertanggungjawaban, ya? Gitu? Nah, sekarang coba, jangankan waktu, ma yuhfazu min qawli ila ladaihi raqib dan atid. Setiap kata, setiap perkataan ada langsung dicatat itu sama malaikat. Nggak pakai bisa di-delete, kalau udah kecatat nggak bisa di-delete loh Bu. Hati-hati loh Bu. Kita enak-enakan WA-WA-an sama orang. Kalau sekarang ngomong tuh nggak harus perkataan, tapi lewat WA. Ngomong sama teman, misu-misu segala macem, langsung kita delete. Malaikat udah terlanjur nyatet ini, gitu. Malaikat sudah terlanjur nyatet. Terus kemudian WA-WA-an sama yang bukan mahram, ada nggak? Bukan di sini, nggak ada kalau di sini. Warga Aisyah nggak mungkin seperti itu. Tapi banyak di tempat lain. Kebukanya jadi gini Bu.
di dalam Al-Quran la taqrabu zina, ya kan? Ya, ada yang berzina di sini? Nggak ada yang berzina, tapi mendekati. Kira-kira ibu-ibu ini sekarang berdandan rapi, cantik, kalau di rumah begini nggak? Untuk siapa kira-kira ibu itu berdandan? Jadi hati-hati bahwa setan itu akan menggoda dari segala arah, gitu. Dari segala arah. Kalau yang kita pengen itu kekayaan, maka setan akan menggoda dari kekayaan itu. Misalnya apa? Ngelihat tetangga mobilnya baru, kulkasnya baru, kita pengen banget, maka setannya langsung nyerbu. Kamu minta sama suamimu, kan itu banyak jatah-jatah itu. Kalau kamu, Pak, kalau cuma amplop-amplop dikit terima aja. Saya pengen banget kulkas. Bapaknya sampai di rumah, sampai di kantor terbayang-bayang istriku tercinta yang sudah melayani aku sekian tahun. Masa sih Honda Jazz baru nggak bisa aku beliin? Akhirnya sudah mulai. Nah itu tadi, setan itu akan menggoda dari segala arah. Bukan zina yang dilarang, Bapak Ibu semua. Betul, nggak ada dalam Al-Quran itu disuruh dilarang zina, nggak. Tetapi mendekati zina. Ya nggak mungkin orang-orang yuk zina yuk, kan nggak mungkin. Tiba-tiba WA dulu, minta nomor HP dulu, janjian dulu, terus gitu kan? Terus traktir dulu, nonton dulu. Udah zina? Belum. Masih mendekati apa? Pegang tangan dulu. Terus itu curhat dulu. Nah, jadi itu biasanya kalau sudah zina, kalau sudah dimulai pendekatan-pendekatan itu, grafiknya akan naik terus. Bukan turun. Tadinya takut dipegang tangannya sampai gemeter. Tapi besoknya naik, bukan tangan lagi gitu. Yang tangan udah biasa. Nah, makanya di dalam Al-Quran jangan dekati zina. Tahapan-tahapan zina kita tutup gitu. Awal mula zina apa sih dalam keluarga, Bu? HP yang suami istri pakai password, saling nggak tahu passwordnya. Tuh udah. Pulang sekarang cek. Oh, Bapak selama ini pakai password, aku nggak boleh tahu ya, gitu. Tuh, itu peluang banget itu. Jadi suami istri itu kalaupun harus pakai password, itu harus saling tahu dan boleh saling terbuka, boleh saling pinjam HP-nya, gitu. Boleh saling pinjam HP-nya. Enggak cuma suami istri, Bu. Tadi kalau memang di dalam keluarga itu kita ingin menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, anak-anak ibu itu dalam kendali ibu. Anak-anak sekarang itu, Bu, nakalnya bukan keluar rumah, di dalam kamar, Bu. Di dalam kamar dia bisa buka apapun, dia bisa melakukan maksiat apapun di dalam kamar. Jualan narkoba itu di kamar. Janjian itu ketemuan tuh di kamar. Melihat film-film porno tuh di kamar. Jadi ibu-ibu kalau ngasih anak HP, anak kan mintanya ke ibu, "Bu, beliin HP." Ya. Ibu belikan HP tapi satu. Setiap saat ibu boleh pakai HP-mu. Setiap saat ibu boleh buka HP-mu. Dia gitu. Harus kita bisa mengendalikan itu. Itu membantu anak. Mulai kita buka nanti riwayatnya. Jangan salah, Ibu. Anak-anak yang belum bisa baca itu bisa buka yang saru-saru gitu. Coba ibu periksa anak-anak yang kecil kan sudah pada senang HP ya, yang belum pada bisa baca, ibu buka riwayat. Tahu-tahu apa buka? Dia pakai voice. Shinchan saru gitu. Keluar film kartun Shinchan yang saru-saru gitu. Itu saling menulari, dia tahu dari mana? Dari temennya, dari yang itu. Buka riwayatnya, ibu harus pinter. Makanya kenapa ibu itu harus belajar terus, harus pinter. Aku nggak ngerti cara bukanya, harus belajar. Ini ada
ini ada apa bahaya di depan anak-anak ibu. Jangan, anak saya emang nggak pernah main keluar, aman. Gak aman bu, gak ada yang aman zaman sekarang ini bu. Sekarang bu ya, dulu waktu zaman saya kecil, kalau ada laki-laki panteng-pantengan gini bu, apa yang terjadi bu? Berantem, ya panteng. Kita jangan gitu tuh. Bu sibuk menghalang. Kalau sekarang bu, anak laki-laki panteng-pantengan tuh apa bu? Jatuh cinta. Gimana dong bu? Gimana nih tantangan kita nih, tantangan zaman sekarang nih warga Aisyah, ibu-ibu Aisyah harus pikirin ini. Gitu. Betapa susahnya mendidik anak-anak zaman sekarang. Maka paling aman ibu-ibu kalau pengajian dibawa anak-anaknya. Lihat nih, anak-anaknya ada yang main HP ini. Hah? Enggak kan? Ada di rumah main HP? Enggak juga, luar biasa. Ya. Enggak sulit kita melarang anak-anak main HP. Kadang-kadang saya Bu, gimana sih supaya menghentikan anak saya main HP? Dia sakau Bu, kalau nggak pegang HP ngamuk ya Bu. Ada yang seperti itu? Nggak ada satu maksudnya, banyak ya. Anak-anak tuh sakau kalau nggak dikasih HP gitu. Nah, memang caranya gimana? Saya kadang-kadang marah sama anak saya, cucu saya dilarang main HP. Saya marah. Kamu melarang anakmu main HP, terus dia mau main apa? Gitu kan? Kamu nggak menciptakan permainan, nggak menciptakan kegiatan buat dia. Kamu suruh dia main ke tetangga, tetangga nggak mau main sama anak yang nggak megang HP. Tetangga juga main HP. Kamu kalau melarang anak main HP, ciptakan kegiatan buat dia. Maka kita ini Bu, kita ini harus menjadi permainan yang menarik buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita, ya. Jadi permainan yang menarik, kita pandai bercerita. Kalau anak-anaknya yang masih kecil, ya naik sini, jadi ayunan kita, kaki jadi ayunan, semua. Harus kita menciptakan permainan. Bapak harus mau main bola sama anaknya di dalam rumah sekalipun. Jangan, nanti kena, ini dilarang. Itu dilarang semua, larinya apa? Main HP. Jadi zalim kita melarang anak main HP, tapi tidak menciptakan kegiatan buat anak-anak kita. Paling gampang menghentikan anak main HP itu cuma satu. Ya, saya kasih bocorannya Bu ya. Paling gampang menghentikan anak main HP itu apa? Masukin anaknya ke pesantren. Cuma itu Bu. Sekarang coba anak-anak segini nggak dikasih HP, gimana caranya? Pelajaran lewat HP, ulangan lewat HP, pengumuman lewat HP, gimana caranya? Tapi pesantren bisa menciptakan kondisi di mana HP tidak boleh dipakai. Gitu. Jadi itu paling gampang. Tapi kalaupun tidak di pesantren, tadi ciptakan kegiatan yang menarik buat anak-anak. Kita harus menjadi permainan yang menarik buat anak-anak. Anak-anak coba Bu, betapa indahnya kalau tadi kan pagi, ayo beresin kasur, semua rapi, makan sambil beriang, jangan pakai marah-marah dulunya, cuci piring, biarin berantakan, biarin nggak bersih, ayo nyapu. Gimana kita menciptakan sebuah pekerjaan yang bahagia? Ternyata Bu, anak-anak yang dibiasakan melakukan pekerjaan rumah tangga, anak-anak itu lebih cerdas, lebih tahan banting, lebih siap hidup dimanapun. Itu peluang kita tersenyum nanti di masa tua. Kalau kita pengen tersenyum di masa tua, gembleng anak-anakmu itu sejak kecil gitu. Menciptakan, saya itu selalu bilang, mendidik anak senang itu gampang. Kasih HP, kamarnya kasih AC, kasih TV, kasih WiFi. Itu anak tuh bahagia tuh. Mau makan apa nak? Setiap hari kita tawarkan, karena kita punya uang tuh. Tapi
Tapi anak-anak seperti ini sama kita memotong tangannya, memotong kakinya, mengkerdilkan pikirannya. Anak-anak yang sukses itu adalah anak-anak yang sudah kita biasakan prihatin sejak kecil. Prihatin sejak kecil. Saya dari kecil, anak-anak saya ini 4, Bu. Mereka masih ingat, kita itu kalau minta apapun gak pernah dikasih sama mama. Mama pengen ciki, gak dikasih. Minta apa aja gak dikasih. Tapi ketika tidak minta, baru saya kadang-kadang saya belikan gitu. Kenapa itu? Karena dia sudah harus terbiasa tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Itu yang susah. Kita ini orang tua kan pasti sayang sama anak-anak ya. Pasti apapun yang dia inginkan akan kita berikan. Kalau perlu nyawa sekaligus, gitu kan modelnya. Nah, akhirnya nanti pada saat anak bandel, anak kurang ajar, kita langsung jualan apa? Keringat darah kamu dibesarkan, hidup mati melahirkan kamu. Udah mulai gitu. Padahal salah kita apa? Ketika kita kecil, kita potong tangannya dengan tidak terbiasa dia melakukan apapun, dan kita potong kakinya dengan mengenak-enakan hidup dia, kita kerdilkan otaknya dengan apa? Dengan mencukupi apa maunya. Anak harus dibiasakan tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, tidak selalu mendapatkan apa yang diinginkan, supaya ketika gede nggak mudah patah hati, nggak mudah kecewa. Terus saya sudah biasa gitu, nggak mudah, dan dia akan bekerja keras gitu. Ibu-ibu, saya ini punya anak. Anak saya yang pertama ini sekolahnya di Mesir, Kairo. Suaminya dosen UGM, ya. Tapi dia sudah terbiasa bekerja dari kecil, jualan. Itu sudah terbiasa jualan. Nah, pada saat saya ngaji begini, Bu. Saya ngaji begini. Tiba-tiba anak kecil datang. Anaknya 4 cowok semua, Bu. Kecil-kecil gitu. Nenek, kaget saya. Loh, kamu sama siapa? Sama Umi. Umi di mana? Pas saya lihat di luar apa? Lagi dikerubutin orang jualan PMP. Aduh. Iya, ngajian Aisyah juga. Aduh, agak malu juga saya gitu kan ya. Jualan PMP anaknya. Terus tahu-tahu ibunya teriak ke saya. Saya padahal udah ngumpet-ngumpet tuh ya supaya nggak ketemu. Mama gitu. Ibu-ibu Aisyah pada bingung. Ini di pimpinan pusat loh, Bu. Dia kan tanya, "Mama di mana?" "Oh, Mama lagi di gedung UMY di ini." Rupanya dia datang jualan pempek di situ bawa anak-anaknya. "Mama," kata ibu-ibu Aisyah bingung. "Itu ibunya?" "Iya." "Kamu ngapain jual gini? Minta aja." Minta aja gitu. Saya nggak biasa. Anak-anak saya gimana dia susah-susahnya cari uang tuh saya liatin, saya doakan, gitu. Ngasih mah gampang. Tapi memutus tangan anak, memutus kreativitas anak, apa kita bisa hidup selamanya sama dia? Gimana kalau kita mati duluan? Makanya banyak anak-anak yang frustasi karena keinginannya tidak tersampaikan. Nggak masuk sekolah di unggulan, bunuh diri. Putus sama ceweknya, frustasi. Wah, nah itu karena apa? Kita lemahkan dari kecil. Harusnya yang kita lakukan adalah kuatkan kaki-kakinya. Nih anak-anak yang tadi ngaji itu nggak turun dari langit dia bisa, Bu. Digembleng, ngapalin 1 ayat bolak-balik, diulangi lagi. Cucu saya umur 5 tahun, saya juga sempat nggak tega lihat ibunya ngajarin surat Al-Fajr gitu ya. Sampai nangis dia, sampai apa? Temennya main dia masih juga diulang lagi Al-Fajr sampai nangis gitu. Sampai nangis. Udahlah nak, anak seumur ini tuh waktunya bermain. Saya juga kadang-kadang gitu, karena nenek tuh gitu ya. Dulu sama anaknya saya keras, giliran sama cucunya nggak tega gitu. Ya itu udah hukum alam kali ya. Udah nak, anak ini waktunya bermain. Dia gini aja, Mama jangan ikut-ikutan. Mama boleh dengerin tapi jangan ikut-ikutan. Karena apa? Ternyata pendidikan kan tadi dinamis, berubah terus. Dia mendapatkan ilmu yang lebih daripada orang tuanya. Menetes air matanya. Sekarang apa? Yang menikmati neneknya juga. Saya punya anak asuh gitu kan. Siapa yang hafal 1 juz? Gak ada yang nunjuk. Dia nunjuk 5 tahun. Oh, sini. Coba surat apa?
Coba surat Al-Fajr, baca dengan bagusnya awal sampai akhir gini. Tuh, yang senang siapa? Neneknya. Sambil main-main, sambil lihatnya, tapi bacaannya bagus. Yang bangga siapa? Neneknya juga. Dan kelak akan mendapatkan amal jariyah gitu. Jadi perempuan Aisyah tuh konsentrasinya adalah aku harus bergerak terus, aku harus berdakwah terus, aku harus berbuat terus yang terbaik, aku harus mencari ilmu terus. Buat apa? Untuk akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat segalanya. Tujuan hidup kita untuk akhirat. Ngapain ibu-ibu Aisyah mikirin kita untuk mendapatkan ilmu? Karena dia tahu ini investasi buat dia, buat akhirat dia. Ibu tahu di dalam ibunda kita, Ibunda Hana, ya, di dalam surat Al-Imran itu, Ibunda Hana itu tahu siapa yang tahu Ibunda Hana? Ibunda Hana itu neneknya siapa? Neneknya Nabi Isa. Ibunya siapa? Siti Maryam. Ya. Ibunda Hana itu ketika beliau tidak mendapatkan anak, 70 tahun dia berdoa, setiap hari dia berdoa terus supaya punya anak. Tuh. Kenapa orang sok pengen banget punya anak gitu ya? Pokoknya setiap hari dia berdoa punya anak. Kira-kira punya anak itu untuk apa toh, Bu? Hah? Kalau saya nanya, ini ya. Kalau saya nanya, saya kalau nggak punya anak gimana masa tua saya nanti, kan gitu kan? Gimana tuanya saya nanti nggak ada yang nemenin? Orang yang berpikiran gitu, Bu. Betapa banyak ibu-ibu tuh yang nangis gara-gara apa? Gara-gara anaknya sibuk, jarang ke rumah. Gimana mau ngurusin ibunya? Anak saya mau, istri saya sedih. Kalau hanya anak untuk menemani hari tua, kita bakal menjadi orang yang sedih. Lebih sial lagi kalau nanti kan ketika aku udah gak bisa cari duit, aku bisa dapat dari anak. Ya Allah, mengharapkan dari anak itu sesial-sialnya orang tua, Bu. Nah, ibu belum bayar listrik. Saya tahu, Bu, aku juga mau bayar anak sekolah. Sedih nggak? Sedih. Nih keiris-iris, luka yang nggak berdarah. Kalau disebut air mata jatuh ke dalam. Bu, ibu pengen keluar. Bu, ibu tahu nggak, Ibu? Saya tuh sibuk. Nih, kalau kita mengharapkan dari anak. Tapi Ibunda Hana, sekian ribu tahun yang lalu, dia adalah wanita yang cerdas. Dia sudah menemukan mengapa dia minta anak setiap hari. Apa yang dia mintakan? Ya Allah, aku bernazar, kalau Engkau beri aku anak, akan aku jadikan anakku menjadi penjaga agamamu, menjaga masyarakat untuk melaksanakan yang kau perintahkan dan meninggalkan apa yang kau larang, menjadi penjaga agama. Ya Allah, aku bernazar, kalau aku memiliki anak, tidak akan aku jadikan sedikit pun untuk kepentinganku. Maka ketika lahir anak ternyata perempuan. Tadinya kalau laki-laki kan mau ditaruh jadi pemimpin gitu, menjadi orang-orang yang berjuang gitu. Akhirnya tetap karena janjinya ditaruh di Baitul Maqdis, menjaga Baitul Maqdis gitu. Enggak sembarangan, dicari guru yang terbaik, dididik dengan yang sangat baik gitu. Ini dia pintar tahu. Karena tahu apa tujuan Ibunda Hana. Anak itu adalah investasi kita. Di saat kita sudah tidak bisa lagi menambah amal ibadah, ya. Di saat kita tidak yakin kita termasuk surga atau neraka, maka orang-orang yang meninggalkan anak-anak yang soleh-soleha akan mengalir terus pahalanya buat kita di alam kubur. Maka pada iri, kuburanmu kok terang, kuburanmu kok ada AC-nya, loh kok kamu bahagia banget di kubur. Iya, aku dapat transferan terus dari anakku, dari ngajinya anakku. Nggak ada setiap huruf dari yang dibaca anak-anak tadi kecuali mengalir pahalanya buat orang tuanya pada saat hidup maupun sudah tiada. Ini investasi kita. Makanya kita sepenuh hati, sekuat tenaga, apapun yang terbaik untuk anak kita lakukan gitu.
Walaupun kita aduh nggak tega ya ngelihat anak itu ngaji siang malam ngapalin Quran, teman-temannya pada main HP, anakku ngaji terus gitu. Karena apa tadi? Kepentingan kita anak hanya satu, adalah untuk investasi akhirat kita. Gak usah bangga anaknya insinyur, gak usah bangga anaknya dokter, gak usah bangga kalau dia gak bisa ngaji, kalau gak bisa mentransfer itu kebanggaan dunia yang semu. Belum tentu juga dia berbakti nanti di dunia, tapi jelas di akhirat tidak akan mengalirkan pahala buat anak-anak. Jadi itu ya, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Ini sudah cukup masih? Ya gini Bu ya, orang-orang Aisyah itu tetap harus wajib berdakwah, kuntum khairul ummah. Di dalam surat Al-Imran 110, kita ini generasi terbaik, Allah loh yang mengklaim ya. Umat Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik umat gitu. Bukan umat Nabi Isa, bukan Nabi Musa, tetapi umat Nabi Muhammad itu sebaik-baik umat apabila ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dia menyuruh pada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Itu harus kita pegang. Bahwa duduk kita ini untuk menunjukkan ke yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Jangan sedikit-dikit kelihatan sombong, bukan. Siarkan semua kebaikan-kebaikan itu, siarkan. Soal ini kelihatan sombong atau itu urusan kita sama Allah. Tetapi pernah nggak Ibu baca Al-Kahfi karena ada postingan teman malam Jumat Al-Kahfi dulu, Al-Kahfi gitu kan? Wah, Ayyamul Bid jangan lupa. Apa itu kita harus bilang sombong? Makanya jangan suka menilai orang, ya. Barangkali cara dia itu untuk berdakwah. Cara berdakwah itu macam-macam. Kalau ibu saya almarhumah ya, mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di dalam surganya, itu nggak banyak ngomong. Kalau sekarang kita teriakannya aja yang keras, isinya nggak ada. Saya tuh waktu kecil terbangun hanya gara-gara ibu saya tuh ngaji pasti di jam 4 pagi dengan suara lantangnya. Pada bangun tuh anak-anak, pada bangun. Ibu saya itu kalau seandainya ada pengemis datang atau orang minta datang, itu enggak cuma ngasih berapa enggak. Apa yang ada di dapur dikasihin. Beras, susu, segala macam. Ini dibawa. Kita yang kecil, kok dikasihin semua gini. Ya, ini rezeki dia. Rezeki kita akan ada yang lebih baik. Terus kemudian saya pernah protes, "Ma, itu kan kemarin dia minta. Dia datang lagi, Ma. Ibu saya nggak boleh." Kayak gitu nak. Kamu minta sama Allah terus-terusan nggak? Iya. Kemarin minta, sekarang minta lagi nggak? Iya. Makanya jangan kamu begitu. Nanti kalau kata Allah kemarin kamu minta, udah dikasih, sekarang minta lagi. Nah, ini kebanyakan ada nggak yang seperti itu? Ini wes jaluk, engkau teko meneh. Ada bahasa lagi, bahasa Jawa tuh kadang-kadang kecem-kecem. Engkau manuk. Engkau manuk. Lah, itu tuh dia yang berbahagia tuh kita, nggak harus nyari-nyari orangnya, minta-minta, udah datang sendiri. Karena apa? Itu buat kita itu. Gitu, ibu saya tuh seperti itu. Dan ibu saya tuh wanita Minang yang sangat sederhana, nggak pandai pakai rok, beliau pakai kain, pakai kerudung Minang, pakai kebaya, sederhana banget. Tapi kalau ada tamu, coba ini bisa nggak? Ada nggak? Mudah-mudahan banyak yang meniru nih keluarga Aisyah. Ini saya juga karena ingat-ingat masa kecil suka saya tiru-tiru, dan sama anak-anak saya juga suka protes. Dulu saya protes sama ibu saya, jadi saya senyum aja. Anak saya juga berarti dulu saya juga seperti itu gitu kan. Jadi kita harus menerangkan dengan baik. Ibu saya itu wanita Minang sederhana. Kami itu orang sederhana ya. Tapi bukan bisa. Ya mau dibilang ada uang atau tidak uang, yang jelas anaknya 12. Anak 12, keponakan ayah tuh banyak di rumah. Jadi kalau makan tuh panjang bareng-bareng. Kalau telat 40 orang lah di rumah ya. Jadi kalau saya ingat tiap hari beli sabun Lux 1 gitu. Jadi habis sehari itu habis 1 sabun, 1 batang gitu. Banyak gitu.
Kita makan tuh sederhana. Ya, saya pikir kalau telur tuh memang separuh gitu. Ternyata telur tuh bulat ya. Saya nggak ingat, saya waktu kecil makan tuh telur separuh atau di dadar panjang. Jadi kalau kita telat makan ya nggak dapat bagian. Tetapi kalau ada tamu pasti punya rendang gitu loh. Bingung saya di mana diumpetinnya gitu. Pasti punya rendang, punya makanan. Jadi kalau ada tamu tuh kita seneng gitu. Tapi kita dimakannya suruh belakangan gitu. Jadi sering tamu kapan? Saya bingung di mana diumpetinnya saya. Saya sampai sekarang pengen nanya, udah keburu meninggal ya. Selalu punya rendang. Pada saat kita makan dulu sederhana aja gitu. Ya namanya juga anak 12, keponakan segala macam. Kalau kakak saya yang dokter kan pernah jadi udah sadar dia, mak, kita dulu diimunisasi nggak sih mak? Kalau dia dokter pentingnya imunisasi itu. Ibu saya jawabnya enak aja. Hidup aja kamu udah syukur. Coba kamu sekarang anak 2, anak 3 kayak kiamat dunia. Jadi gitu. Tapi itu tadi bisa dia setiap tamu dilayani dengan baik. Ini pemahaman agama yang dijalankan. Nah itu. Kita semua yang mungkin lebih pintar-pintar mengerti agama tapi dijalankan atau tidak. Bahwa setiap tamu itu harus dihormati. Fal yukrim doifa. Bahwa setiap tamu itu membawa malaikat. Ibu saya itu tahu-tahu saudara datang dari Padang. Ada apa? Ini titip ponakan. Ini orang nitipin anak aja. Ya kita sekolahin, yang kita kasih makan. Kita anak-anak yang udah 12 merasa kurang kasih sayang, datang lagi orang. Saya bilang, mak kenapa sih? Emang kurang anak emak gini nih. Tapi ayah sama ibu saya bilang ini, kamu lihat ya. Setiap tamu yang datang, yang mak sekolahin, yang mak biayain semuanya, kita pernah kekurangan nggak? Kamu pernah nggak makan nggak? Tapi belum tentu mereka yang hilang itu mungkin juga rezekinya mereka bawa. Jadi setiap tamu tuh bawa rezeki gitu. Selalu saya kalah ngomong gitu. Dengan perempuan desa yang sangat sederhana, yang nggak bisa berdandan, tapi saya selalu salah ngomong. Setiap tamu tuh, setiap orang yang ke rumah ini bawa rezeki. Maka ibu saya tuh ikhlas banget gitu. Ngurusin mereka. Kita yang suka protes. Tapi itu akhirnya menjadi terbayang ketika saya sudah tua. Ketika saya sudah berumah tangga, saya ikutin tahapan demi tahapan walaupun nggak seberapa keikhlasan yang dibanding orang tua saya. Tapi inilah yang disebut kita bergerak terus. Kita selalu berbuat baik. Bagaimana caranya? Setiap hari berbuat baik. Pokoknya orang-orang Aisyah yang dalam otaknya itu harus berpikir setiap hari menambah kedekatan kita kepada Allah gitu. Bukan tambah jauh sama Allah, tapi tambah dekat. Karena apa? Perjumpaan dengan Allah juga semakin dekat. Demikian yang sedikit ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kawasan keluarga Ustazah. Amin paling muntos yang mengenai yang puniko. Mungkin kita supaya saged manfaatipun lan saged ngamalipun nggih Bu nggih. Dipun amalaken wonten ing payasangan kita panjenengan sami. Lan mugi-mugi Ustazah sakeluarga pinandengan lintu ganjaran saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saking Bapak Ibu pilih wonten pamundutan pirsa monggo. Wonten menapa mboten? Nggih, Bu Eti monggo. Katuran lajeng Bu. Soalipun mrikipun mengke tak jirut kancane. Hah? Wes. Macam mawon Bu, macam mawon. Cut dulu ya, cut.